Para jamaah sekalian yang saya muliakan. Yang kedua, untuk penegakan hukum perlu ada keteladanan. Siapa yang salah berani dihukum sendiri? Siapa di Indonesia itu? Yang ada adalah dia salah menyuruh anak buahnya, kalau keliru anak buahnya sekalian dikorbankan untuk menjaga kehormatan si bos ini tadi. Ini adalah kezaliman di atas kezaliman. Kezaliman pertama, dia mencuri dengan cara-cara yang sudah direncanakan. Kemudian kezaliman kedua, dia melepaskan anak buahnya yang ketahuan untuk masuk penjara sendirian. Bahkan orang-orang yang mengetahuinya pun harus dibungkam di penjara-penjara. Maka zolamun fauqa zolamin, kegelapan di atas kegelapan. Disinilah akhirnya hukum tidak bisa tegak karena tidak ada keteladanan. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan lagi orang lain, anak saya sendiri kalau mencuri pasti dihukum sebagaimana syariat, dipotong tangannya. Siapa yang berani bicara begitu di Indonesia? Siapa yang bicara seperti berani rongji seperti di RRC? Saya sediakan 100 peti mati, 99 untuk koruptor, yang satu ini untuk saya sendiri kalau memang saya korupsi. Sedangkan yang terjadi di Indonesia berbelit-belit sampai kesel kita dengarkannya. Saking kesel kita dengarkan, lebih baik kita dengarkan tukul sajalah 4 mata. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, kita semua sudah mendengar sendiri semuanya, bahkan telah merasakan sendiri keadaan kehidupan kita. Pesan saya sesuai dengan ajaran Islam, janganlah ada rasa keputusasaan dari kita di dalam memperjuangkan kebenaran, karena Allah akan menentukan waktunya tersendiri di mana pertolongan Allah akan sampai kepada kita. Suatu cerita yang menarik ada pada surat Al-Baqarah ayat 249. Falamma fasala Talutu bil junud qal innallaha mubtaliikum binarin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yubta'inhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ketika Nabiullah Talut memimpin perang melawan raja yang zalim namanya Jalut, Nabiullah Talut memperingatkan nanti di tengah jalan Allah akan menguji kita dengan sebuah sungai. Kita semua sekarang kehausan, di terik matahari dan di gurun pasir, di tengah-tengah nanti kita akan melewati sungai. Barang siapa minum dari sungai itu, dia tidak masuk dari kaum saya. Tetapi yang tidak minum, dia akan termasuk anak buah saya. Kecuali yang minumnya hanya sekedar untuk pelampiasan menghilangkan rasa haus, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah melewati sungai, semua pada minum. Bukan cuma dengan tangannya, tapi membawa tangki, jurigen, membawa kantong segala macam, minum sampai seminum-minumnya. Apa yang terjadi? Falamma jawazahu huwa walladzina ma'amanu ma'ahu qalu la taqata lanal yauma bijaluta wa junuti. Orang yang tadi minum banyak itu begitu melewati sungai sudah angkat tangan, kita sudah tidak lagi mampu melanjutkan perjuangan. Tinggal sedikit saja yang mampu.
Dan yang sedikit itulah kemudian dipimpin oleh Nabiullah Talut ketika itu, dan Allah memberikan kemenangan yang sedikit kepada yang sedikit, bukan kepada yang banyak. Marilah orang-orang yang baik bersatu untuk terus membuat kebaikan. Pada satu ketika Allah akan memberikan maunah, karena kemenangan itu sebenarnya bukan di tangan kita, tapi di tangan izin Allah. Yang terpenting kita menjaga diri kita, jangan sampai ikut rusak. Dan orang-orang yang tidak rusak inilah, sekalipun jumlahnya sedikit, satu ketika tidak tahu bagaimana Allah mencarikan jalan, dia lah mendapatkan maunah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.